Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini siang ini spesial. Ini saya mau mereview salah satu mobil yang paling saya senangi selama ini, beberapa bulan terakhir ini. Karena mobil ini yang hampir setiap hari saya pakai untuk jarak dekat maupun jarak jauh, antar kota, antar kabupaten dalam provinsi. Ini karena sementara mobil ini belum pernah saya pakai ke Bali ataupun ke Jakarta. Jadi ini sementara saya pakai antar kota dalam provinsi. Nah, mobil ini sangat spesial, namanya Daihatsu TAF Ruger. Tapi ini bukan Ruger asli, karena kalau Ruger asli kan saya harus beli dari mana ya, nggak tahu ya, silahkan komen ya, dari mana, dari Singapura atau dari UK atau dari Eropa. Nah, kalau beli jet itu kan juga dari Jepang. Jadi sebetulnya mobil ini sama persis dengan Rocky, tapi berbeda. Tapi ya omonganku bingung nawang ya, sama tapi berbeda, dan perbedaannya itu cukup banyak ternyata. Jadi teman-teman, ini nanti saya mau bikin review ini tentang bagaimana cara merubah dari TAF Rocky menjadi Ruger. Nah, tapi project ini sebetulnya tidak saya sendiri yang melakukannya. Artinya ada orang sebelum saya. Nah, itu beliaunya adalah, ya saya anggap seperti paman saya sendiri, Om. Namanya Om Gio. Orangnya pasti nonton ini. Nah, ini fotonya. Om Sugio, nggak pakai no ya. Nggak pakai Sugiono, Om Sugio. Nah, ini itu yang melakukan ini, kemudian saya teruskan. Jadi ini Rocky dirubah menjadi Ruger. Teman-teman, kalau mau bikin seperti ini, sedikit cerita saja, kalian harus persiapkan waktu, planningnya harus matang, dana tentu ya. Tapi sedikit cerita saja, kalau dana yang pasti di atas 100. Nah, kemudian waktu itu penting, karena membuat seperti ini tidak cukup 3-4 bulan. Yang lama tuh kita nunggu spare part dan nunggu bengkel, bisa 1 tahun bahkan lebih. Nah, paling cepatnya ya 3-4 bulan itu kita kalau spare partnya sudah nyepak. Karena kita spare partnya itu huntingnya kan barang bekas, jadi relatif lama dan tidak ada tokonya. Jadi kita hunting sana sini di komunitas, di online, di mana kita cari relasi. Gitu ya teman-teman ya. Dan juga persiapkan mental. Jadi kadang-kadang tuku spare part bekas elek keliru lah, ojo sampai gelo. Ya wes lah, rusak tuku maneh kan gitu. Terus persiapkan mental, kadang di bengkel keliru gak tepak, buat baleni maneh lah, kembali ke pengerjaan ulang lagi. Nah, itu jangan sampai kita jadi apa ya, kok sakit hati sama orang. Jadi harus persiapkan mental juga, itu penting. Terus juga kalau istrinya di rumah agak cerewet juga, itu juga persiapan mental lagi. Kok mesti dari rumah si istri ngomel-ngomel. Itu tidak saya alami, tapi ada teman saya cerita kalau modif mobil tuh dia habisnya terlalu overload, istrinya ngomel soalnya uang belanjanya berkurang ya. Alhamdulillah saya tidak mengalami itu, karena uang belanja istri saya alhamdulillah overload. Nggak, ini cerita saja, guyon. Oke, ini jadi dari luar emblem pasti berubah ya. Emblem itu hal gampang. Kemudian dari depan dulu. Grill ini kita kalau saya ngomong kita atau saya itu belum tentu saya yang melakukan, karena saya nyoplok baut aja tidak bisa. Jadi saya nyuruh orang, pasti gitu ya teman-teman ya. Ini grill handmade, kita handmade. Kemudian ini beli ya, emblem ini beli. Kalau bumper ini saya pertahankan bumper aslinya. Kemudian ini win pakai Warren. Nah, bumper ini kita pertahankan aslinya dan dikasih dudukan bumper custom. Oke, dari atas, dari depan penambahan lampu LED bar, dan atas ini juga LED bar. Kemudian roof rack, rak roofnya itu kemarin saya bikinkan reviewnya, kita bikinnya di mana. Kemudian sama samping kanan dulu ya. Kalau dari kanan ini ban saya pakai ring 16, bannya 285 75 kali 285, sorry keliru, 235
per 85 ring 16. Nah kalau ban ini kenapa, dan ini mereknya saya nyebut merek ya, ini saya pakai Maxxis. Kenapa saya pakai Maxxis? Menurut saya, pengalaman saya ya, ini ban ini kalau dipakai di jalan raya walaupun dia MT nggak bunyi seperti teman-teman nih. Memang sih sedikit agak mahal, sekitar 2 jutaan naik turunnya. Kalau turun kayaknya enggak, mesti ada naiknya ya. Tapi tak pakai di lumpur juga lumayan. Kemudian di jalan raya itu asik dia. Karena mobil ini saya pakai harian juga. Kemudian Freelock saya pakai AVM besi. Kemudian peleknya ini saya pakai velgnya CY ya. Nah, tapi ring 16. Ini juga agak sulit nyarinya. Kebanyakan pasti kan ring 15 Kanada itu. Ini ring 16. Kemudian Supion ini replika Ruger. Tapi saya tidak pakai yang retract. Ini karena yang retract sebetulnya ya saya mampu sih beli, harganya kalau nggak salah yang retract sekitar 4 sampai 6 juta tergantung tokonya, dan juga sulit spionnya. Cuma ngapain gitulah, ini sama aja, ini replika. Nah ini replika, ini sekitar 1 lebih dikit harganya gitu ya. Terus ini asli body ini punyanya kalau TAF atau Rocky yang 9495 dia ada karet body moldingnya. Kalau stiker nih saya bikin sendiri, band pantas gitu aja. Nggak suka nggak apa-apa, tinggal ngeletek aja stiker body ini. Kemudian over fender saya pakai originalnya. Kalau post tab saya bikin sendiri handmade, kemarin dibantu oleh Mas Arif. Oke ya, taruh di atas itu. Nah, jadi itu. Kemudian yang paling spesial dari belakang juga dari body. Nah, kita bahas bodi dulu, nanti baru bahas yang lain. Nah, bodi ini dari belakang serepnya ini sama, ring 16, bannya 235 85 16, peleknya juga sama. Saya kasih cover aja, ini custom. Pintu belakang ini ganti total, teman-teman. Kenapa ganti total? Karena kalau yang biasa itu dia tidak ada namanya defogger atau pemanas kaca. Kemudian yang atas ini namanya kecerutan air. Kemudian juga ada wiper belakangnya. Kalau ini stiker orisinil gitu ya. Dan ini lampu plat nomor. Lah bumper ini spesial juga. Kalau bumpernya si Ruger itu dia begini, seret putus begini. Jadi seret putus. Kalau yang 4Track kan ada lampunya di bawah, yang 4Track. Kalau ini Ruger begini, seret putus. Jadi sekilas sama, tapi berbeda dengan bumpernya TAF Independent. Dia kalau TAF Independent tidak putus ini. Nah kalau TAF yang biasa atau Rocky biasa dia hanya tipis di bawah sini seperti Verosa. Kalau ini dia di orisinil begini. Nah seperti cari seperti ini juga tidak mudah. Nggak usah bahas pucuan knalpot ini. Ini knalpotnya saya ini cuma variasi aja. Dan knalpot ini saya bikin baru mulai depan sampai belakang karena mesinnya sudah berubah turbo. Nanti tak ceritakan masalah mesin nih. Aduh tak kunci. Sebentar tak buka ya. Tunggu. Untuk dari karena central lock ini dia ikut yang depan di bawah handrem, itu standarnya begitu. Central lock pintu belakang. Jadi central locknya berbeda sama yang depan. Nah untuk dalamnya pintu ini, door trimnya ini orisinalnya begini. Nah terus ada bukaan air, tempat ini tempat pengisian air wiper. Ini seperti punyanya Panther LS ya, begini. Ini begini simpel begini, sulit teman-teman cari nih. Ini buat apa? Ini Haimon stop lampnya aja. Tadi saya belum cerita, ada Haimon stop lamp sama ini defogger tadi. Kemudian kursi belakangnya kalau standar, ini standarnya begini. Sebetulnya kalau orisinilnya itu dia ada roll barnya sampai sini. Ini ada roll bar kayak tangga gini melengkung di bawah sini. Ini enggak saya kasih. Ini saya kasih roll bar di dalam ini untuk apa? Ini fungsinya sebetulnya bukan untuk off-road, ini untuk supaya roofnya ini kan belakangnya kan fiber teman-teman ya, biar gak odak-odak. Jadi kadang teman-teman yang punya Rocky silahkan komen, pasti odak-odak ini bodi yang belakang ini banyak yang gitu. Ini tak kasih ini supaya tidak odak-odak, insya Allah begitu. Ini bukan iklan, ini pampasnya anak saya yang paling kecil. Ini bukan iklan ya, ini bukan iklan. Ini juga ada mainannya anak saya. Ini spare part. Nah ini spare part ketika saya pakai off-road. Mobil ini juga saya pakai off-road, juga saya pakai on road, di tol juga oke, off road juga oke. Kenapa di tol oke, nanti tak jelaskan kalau kita di depan ya. Ini kemudian ini belum saya pasang, ini turbometer. Kemudian ini
turbo timer belum saya pasang. Nah, sebetulnya masih banyak part yang akan saya ganti lagi. Nah, makanya kita kalau ngupgrade mobil itu nggak ada habisnya. Oke ya, sekarang nyadari samping kiri. Ini saya pakai awning 10. Ini handmade. Ini handmade, nggak mahal-mahal amat. Kalau handmade paling habisnya 2 jutaan, nggak sampai. Kalau kita beli ada mereknya apa gitu, itu biasanya bisa sampai 45 hingga 6 juta, bahkan lebih. Ini awning 10 saya bikin sendiri, handmade. Kemudian dalam, nah sedikit tengok dalam. Nah, untuk door trim saya custom. Kemudian ini power window saya kasih punyanya Kijang LGX. Dan ini speaker semuanya saya pakai, saya nyebut merek ya, saya pakai Pioneer full karena untuk hiburan ya, kita juga penting hiburan. Untuk dashboard ini, dashboardnya dari depan kiri itu dia tak kasih meja buat tataan rokok atau apa. Kemudian atas ini rak atas untuk nyimpen topi, sarung. Nah, di sini masker. Ini sun visor masih standar, dan ini LCD ini saya kasih untuk ini DVR. Jadi dia kok DVR ya, ngomongku keliru toh. Pokoknya ini tak ngerekam kejadian di depan. Istilahnya CCTV ya. CCTV. Kemudian di sini land meter, kemudian ini kini mainan anak saya ini. Ngok mainan anak saya. Ya ini jam land meter. Ini land meter tak ganti sini, land meter untuk mengetahui kemiringan mobil. Dan ini AVO, tapi apa voltase, tapi ini tak kasih juga yang digital di sini. Nah, untuk head unit di sini semua saya rubah ke Pioneer, subwoofer ada di kolong sini ya. Jadi supaya apa? Supaya enak. Untuk jok ini kita retrim lagi, kita retrim joknya. Nah, terus sampai belakang ya joknya ini kita retrim. Oke, kalau interior apalagi yang saya rubah ya? Karpet semuanya kita perbarui. Pokoknya interior ini hampir semuanya baru. Jadi kayak setir ini juga, setir ini semuanya baru. Jadi dia jeruk semua. Dan ini masih knoper seleng semua juga masih sangat-sangat jeruk. Termasuk saya sini Mas kameramen. Apa aku pedal rem barang yo anyar aku. Nah, ini pedal rem. Nah, ini pedal-pedal itu juga kita baru. Mohon maaf itu kotor kena kaki saya. Kemudian karpet. Kalau karpet, nah ini karpet bawah itu tak kasih punyanya apa itu? Pajero. Kalau ini karpetnya Pajero sebetulnya. Kalau bawahnya ini punya Eroki. Kemudian ini lampu yang saklar, ini saklar untuk yang depan sini. Mau tak kasih sendiri saklar win nanti. Kalau ini saklar LED bar, dan ini kecerutan lampu belakang, apa wiper belakang dan defogger. Oke ya. Terus ini door trim sama. Ini yang kanan untuk power window punyanya Kijang LGX saya copotkan. Nah, sekarang teman-teman pasti banyak tanya hal yang paling oke dari depan. Dari depan kita pasang Warren M8000. Dan ini bumper asli kita kasih dudukan custom begini. Ini platnya cukup tebal, insya Allah sekitar 6 mili ini. Nah, kemudian belakang sebetulnya mau tak kasih bumper juga, cuma saya belum apa, mau tak kasih win juga. Saya masih mendesain ya apa ben gak ganggu bumper itu. Saya masih desain itunya. Ini supion kecil begini, ini carinya nggak ada. Ini original look, tapi bukan orinya ini ya. Ini supion kita handmade. Saya handmade pakai supione apa ya? Saya beli di pasar itu kayak spione CB atau spione Scoopy gitu loh. Ya, tak taruh sini, tak bikinkan canting begini sendiri. Ini handmade. Karena kalau saya beli aslinya dia ngebor bodi sini, harganya juga ndak karo-karuan. Supion kecil begini jutaan harganya. Saya nggak tahu kenapa mahal. Kalau ini anten untuk komunikasi ya. Dan ini juga saya kasih namanya dongkrak apa sih jenenge, lift jack. Nah, high lift jack po high lift pokoknya ngono. Aduh. Nah, ini teman-teman, depan di sini intercooler. Nah, mesin ini saya ganti utuh ungkul unit. Bukan saya yang ganti, maksud saya orang, bukan tangan saya gitu ya, yang mengganti Pak Gi tadi, Om Gi tadi ya. Jadi mesin ini ganti penuh ungkul, kemudian kita beli mesin bekas, kemudian kita turunkan mesin itu, kita perbarui semua, baru dipasang di sini. Dan berturbo, kalau Ruger berturbo. Jadi ini mesinnya Ruger, pasang plug and play di sini.
kenapa kok kita memilih memasang ganti mesin, tidak cukup beli turbo aja kan. Nah, ini pengalaman saya dulu juga pernah eksperimen begitu, hanya ganti turbo aja, saya kira kok kayaknya kayak kurang marem gitu loh ya. Nah, jadi ini ganti full unit, ungkul mesin, sak bos pome, dan juga situ di sisi apa pengapian nozzle, nah itu juga injektor kita ganti semua. Jadi di sisi dapur pacu ini kita rubah total. Hasilnya bagaimana? Hasilnya it's okay, jauh lebih enak daripada mesin standarnya TAF GT atau si Rocky ya, yang berteming bel. Nah, kemudian jadi ini turbo. Kemudian kalau hanya apa ini namanya apa ini, serat-serat karbon apa-apa ini, itu untuk keindahan lah, untuk keindahan. Nah, tapi utak-utik mesin seperti ini juga waktunya tidak sebentar teman-teman, carinya juga tidak mudah, waktunya juga tidak sebentar. Nanti teman-teman tanya saya belinya mesin di mana, kita inden pesan teman-teman ya, mesin dari luar lah insya Allah gitu. Kalau yang, karena kan kalau mesin copotan dari Indonesia ini nggak ada, atau mesin dari luar ini. Kalau teman-teman hunting biasanya saya kasih bocoran aja, di Medan banyak teman-teman. Ya enggak banyak, ada gitu lah, pokoknya ada di sana. Ya pokoknya siapkan uangnya aja lah. Untuk engine ini dari beli bahan sampai mateng mungkin teman-teman bisa menyiapkan uang antara 30 sampai 50 juta. Kurang lebihnya di angka itu. Karena kan kita setelah beli engine kan juga bongkar lagi, benahi, karena yang kita beli bekas. Kemudian nyeting masang lah, saman riwa-riwi, tukang itu ya nyangoni, ya kan gitu ya. Jadi itu persiapkan dananya sampai segitu. Nah, karena mesinnya ini sudah relatif lebih cepat, mobil seperti ini dia kalau jalan, kalau standar itu biasanya goyang, rata-rata goyang. Nah, supaya tidak goyang, mungkin ini power steering. Nah, sini Mas kameramen. Untuk pompa power steering, kecepet di sini ya. Kita kasih punyanya si Cherokee. Kemudian rem untuk menyeimbangkan, ini boosternya punyanya VX. Nah, terus dinamo alternator itu juga harus kita rubah ke 120 ampere minimal, karena kan ada wind ya. Karena ada wind dan kebutuhan listrik itu juga harus diperhitungkan. Nah, kemudian untuk kaki, nah dari depan untuk kaki ini, untuk karet pasti semuanya saya restorasi jadi baru lagi semua karet. Untuk shockbreaker depan saya pakai merek Procom. Teman-teman nggak setuju nggak apa-apa, itu cuma saya cerita aja ya. Ini shockbreaker depan saya pakai Procom, dan yang penting ini teman-teman, ini bottom steer. Nah, ini kita percobaan masih beberapa kali ya, ternyata paling enak punyanya ini bottom steernya. Borem apa worem ya basa internasional ya. Iku nek basa desa kene borem pokoknya. Iku pakai punyanya VX juga. Nah, untuk gardan depan standar, kemudian untuk join ke belakang itu juga punya pakainya Ruger. Nah, ini yang agak rancu kan, saya ganti crash join ya. Crash joinnya itu ternyata tidak sama dengan punyanya TAF. Nah, karena dia joinnya lebih besar. Jadi dia joinnya sama dengan 2F, hardtop 2F atau si Toyota Reno. Nah, jadi kakinya lebih besar. Kemudian ini peredam kap mesinnya ini juga standar orinya TAF. Nah, itu cari seperti ini kayak barang kayak rosokan ini sulit teman-teman. Kemudian ini kita kasih karet sandal. Nah, ngomong aja ini karet sandal. Ini untuk apa? Ini untuk suara mesin biar nggak begitu masuk keluar, gitu aja. Nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ditiru. Itu cuma saya itu aja eksperimen aja. Ternyata it's okay. Kemudian rem juga enak ya, karena itu tentu kabel gas, seling, karet semuanya mobil ini baru. Saya ganti baru lagi. Jadi direstorasi. Kemudian apa nih sing tak jelasin aku lupa ya. Untuk lampu, nah, aslinya kan kotak mobil ini. Jadi kita rubah jadi seperti ini. Ini lampu 7, insya Allah 7 in ya. Ini sama kalau sama belikan punyanya TAF, punyanya Katana, sama. Yang penting kasih, kalau lampu dipakai sendiri, mobil kasih yang ori kaca. Ini punyanya Koito. Ini terang teman-teman. Jadi daripada kita pakai, saya kemarin TAF Kebo itu saya pakai Daymaker, itu kayaknya kurang. Kalau kita pakai malam enakan lampu ini.
Nah, dan kita kan ngerubah bawahnya ini, aslinya kan ini grill ya. Grill ini kan aslinya sampai bawah. Nah, ini kita rubah begini seperti yang model lama. Jadi ini kumisnya ini pakai kumis lagi. Nah, ini namanya kumis apa? Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian apalagi ya yang belum ya? Sebetulnya masih banyak ini. Kaca film juga saya ganti. Blue Eyes. Nah, sekarang tak lihatkan suara mesin. Mobil ini mesin nih sama dengarkan ya. Ini kan data kopling. Teman-teman silahkan komen yang punya TAF atau punya Rocky semuanya lah. Mesti kalau di kopling itu halus, kalau dilepas koplingnya bunyi rok gitu. Nah, ini saya lepas koplingnya tidak bunyi. Nah, ini juga salah satu kelebihan ya. Untuk bikin supaya nggak bunyi aja itu juga bukan biaya yang sedikit, teman-teman. Ya, tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gitu ya. Nah, ini sedikit info saja, saya berbagi info tentang mobil seperti ini. Pasti teman-teman banyak yang tanya habisnya berapa, Mas? Habisnya berapa? Kalau apa nak? Oh iya. Nah, habisnya berapa? Pasti banyak yang tanya gitu. Ini anak saya ada di dalam itu. Anak saya ini kan cowok 2, cewek 2. Ini sewenang kalau tak ajak pakai naik jeep itu. Kalau keluar itu mesti, kalau di dekat-dekat sini ke sawah-sawah tuh mesti sewenang. Mintanya naik jeep aja. Ini panas, teman-teman. Karena nanti kalau nggak tak selak nih gini sore mesti hujan. Nah, teman-teman banyak tanya habisnya berapa bikin seperti ini. Kalau bangun jeep itu seperti teman-teman bangun rumah. Jadi overload. Bisa overload karena beli unitnya sekarang teman-teman ngomong aja, ini kan 94 mobil saya ini. Rocky 94 itu standar. Itu ada yang jual 75, ada yang jual 100, ada yang 150. Kurang lebihnya di angka itu. Jadi harganya kan relatif gelap. Tapi kalau dapatnya 75 ya mesti jelek mobilnya, mesti kelasnya kelas rawonan. Nah, kelas gitulah, kelas jelek lah. Kalau umumnya ya pokoknya kurang lebihnya naiknya di angka 100-an. Lebih pasti untuk yang kondisi lumayan. Kalau yang bagus itu bisa 150-an. Untuk beli unit standar. Nah, untuk membangun merubah seperti ini tentu teman-teman anggap aja beli 2 unit. Gitu aja wes, kayak gampang-gampangan ngono. Karena kepuasan itu tergantung pada hati kita masing-masing. Seperti tadi saya ada spare part di belakang tadi yang belum saya pasang, kayak apa kayak gitu. Selalu ada yang ingin saya beli, ingin saya taruh di kendaraan ini. Karena kepuasan itu non limit. Nah, tapi ini kata istri saya, ini termasuk bagian daripada kenakalan saya. Jadi nakalnya saya ini positif. Saya cuma seneng nakal itu cuma begini. Jadi saya moh limo itu saya tidak mau. Wong ngombe arak kira doyan aku. Bukan saya ndak pernah, saya ndak doyan. Jadi gak enak loh kanggone aku opo sih ngono ya. Teman-teman, ini sedikit tips saja ya. Apa ki jenenge main itu saya juga ndak bukan saya ndak apa ya, ndak mau, ndak bisa. Ya memang nggak pernah pengen gitu loh. Diajak teman waktu dikatakan di desa saya ini kan, kalau orang punya hajat itu kan ada main kayak tetangga gitu. Saya tidak pernah mau karena memang tidak senang. Jadi nakal saya hanya begini. Nah, ini sedikit curhat saja kehidupan pribadi. Jadi kalau mbak-mbak ini punya suaminya ini hobi utak-utak mobil, ojo dimarahi. Ya, biarkan uangnya habis ke situ, tidak apa-apa. Daripada untuk serong ke yang lain. Ya, jadi nakal ini penting. Jadi saya ajak kalian untuk nakal, nakal yang positif. Anak itu kan punya nakal. Kalau sudah bapak-bapak ini jangan punya kenakalan. Sama orang itu sama. Ono sing nek dulu almarhum, ini saya malah cerita, almarhum bapak saya itu sukanya neng warung. Pokoknya rono maam opo, kuliner istilahnya, bahasa gaulnya sekarang. Kalau kuliner tuh sampai keliling Jawa ini pernah. Nah, itu orang tua saya dulu. Jadi senengnya gitu. Ya biarin, memang senengnya gitu. Selain hal-hal tentu ibadah dan semuanya tertib lah. Nah, jadi kalau saya begini ini saya senang. Makanya kan teman-teman sering lihat vlog saya bangun apa. Memang saya senang.
Tapi untuk mobil ini untuk saat-saat ini insya Allah belum saya jual lah, karena saya baru menikmatinya juga belum tuntas, ini masih panjang ceritanya nih. Oke gitu ya teman-teman ya, saya pikir cukup. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit berbagi info saja. Nah ini gitu. Apa nak? Ini sini mas. Ini anak saya ngajak nyobain kemana? Katanya kan biasanya anak habis itu nggak disuruh nyobain. Oh gitu, ayo wes ayo pulang. Nah ini sandalnya anak saya ini, begini kayak bapak sandalnya yang ini ya, gak perlu gaya nek metu teman-teman. Sandal jepit masuk mall biasa itu. Kameramennya sandalnya jepit ya, sandal jepit masuk mall. Yang penting kan ATM yo tipis kok. Nah, yang penting di sini. Gitu, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.